Jadi kalau secara agama kita bilang nahan hawa nafsu, tapi kalau secara medis kita menahan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan yang berlebihan. Oh ya, jelas ini memang udah jadi apa ya, jargon ya dokter Tati ya, berbuka dengan yang manis. Tapi sebetulnya itu kurang pas gitu ya kita terapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSCM, selamat datang di podcast RSCM yang membahas topik-topik kesehatan dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Kali ini bersama saya Dr. Resultanti, spesialis penyakit dalam, subspesialis kardiovaskular konsultan, yang akan memandu obrolan kita bersama narasumber nanti. Di episode ini kita akan membahas tema yang sangat relevan khususnya di bulan Ramadan, yaitu manfaat puasa Ramadan bagi kesehatan jantung. Apakah benar puasa baik untuk jantung? Bagaimana pengaruhnya terhadap tekanan darah, kolesterol, dan risiko serangan jantung? Dan siapa saja yang perlu berhati-hati saat berpuasa? Nah, untuk membahasnya sudah hadir narasumber di tengah-tengah kita, Dr. Biri Karim, spesialis penyakit dalam, subspesialis kardiovaskular konsultan. Halo Dr. Biri, apa kabar? Halo Dr. Tanti. Baik ya dok ya, masih puasa aman ya dok ya? Wah, insya Allah puasa terus. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di podcast RSCM nih ya dok ya. Ini kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih ya dok ya, terkait tadi tema yang akan kita bahas di podcast kali ini. Jadi banyak orang bilang puasa itu seperti detox alami nih dok. Nah, secara medis sebenarnya apa sih yang terjadi pada tubuh gitu, khususnya jantung pada saat kita berpuasa? Iya, terima kasih Dr. Tanti. Memang ini menjadi sudah menjadi hal yang umum di masyarakat. Dia pingin puasa untuk proses mengurangi berat badan. Ya sebetulnya dengan kita berpuasa banyak hal yang kita tahan. Jadi kalau secara agama kita bilang nahan hawa nafsu, tapi kalau secara medis kita menahan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan yang berlebihan. Karena dengan kita tidak mengkonsumsi makanan yang berlebihan, tentu asupan dari lemak, garam yang dimana berpotensi untuk membuat kerusakan jantung dapat kita hindari atau kita minimalisir. Nah, contohnya pada saat kita berpuasa, ya tentu siang kan kita nggak makan. Artinya bahan makanan yang mengandung garam yang berpotensi untuk membuat kekakuan pembuluh darah, ya udah pasti kita nggak makan. Nah, kemudian asupan lemak. Nah, bicara mengenai lemak sendiri tidak hanya makanan mengandung lemak, tapi proses penyajiannya, misalnya goreng atau bersantan, itu pun juga berisiko untuk meningkatkan kandungan lemak tubuh. Nah, itu pun kita kurangi atau kita hindari, sehingga ya secara tidak langsung memang betul kita mendetoksifikasi secara alami ya tanpa zat apapun yang tujuannya untuk lebih sehat. Oke, jadi memang benar bagus gitu dok ya, manfaatnya jelas sekali ya, detox alami nih. Nah, terus kalau terkait puasa itu kira-kira bisa ada menyebabkan perubahan pada denyut jantung atau tekanan darah nggak sih dok saat kita berpuasa? Ya, untuk denyut jantung ya cenderung karena aktivitas metabolismenya menurun, karena memang kalau kita makan itu kerja jantung akan dipusatkan ke saluran cerna. Nah, tentu akan menambah ekstra kerja jantung. Nah, dalam hal ini kita men-skip proses tersebut saat berpuasa untuk mengregulasi itu, melakukan proses metabolisme di saluran cerna, sehingga jelas memang akan lebih terkontrol heart rate, akan berkurang kerja jantung, jadi tidak berlebihan. Nah, ini semakin membuat kondisi jantung lebih sehat. Lebih sehat. Kalau untuk tekanan darah sendiri kira-kira ada perubahannya nggak nih dok kalau pada saat kita berpuasa? Iya, kalau hubungannya ke tekanan darah jelas memang ada. Tentu yang pertama yang tadi yang saya sampaikan terkait asupan garam yang kita kurangi. Dengan garam kita berkurang ya, karena susah kita menghindari dokter nanti makan pasti ada garam. Kalau nggak garam, nggak gurih, nggak enak. Nggak mau makan kita. Nah, justru dengan kita mengurangi suatu zat tersebut, kekakuan pembuluh darah bisa kita hindari sehingga bisa mengontrol tensi. Satu. Kedua, dia juga bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, dengan meningkatkan sensitivitas insulin, nah tentu semua parameter metabolik, nggak hanya tensi aja, tentu akan membaik. Jadi jelas memang dengan berpuasa tensi akan lebih terkontrol. Oke, jadi terutama pada pasien-pasien hipertensi makin jelas manfaatnya, dok. Apalagi kalau dengan berdampak baik dengan kondisi penurunan berat badan. Nah, itu semakin
semakin mengontrol tensi lebih baik. Karena kan kalau kita merujuk pada dietary approach to stop hypertension, DASH diet itu body weight reduction itu bisa menurunkan 5-10 mm raksa. Jadi dengan kita berpuasa, asal nggak balas dendam ya dokter nanti ya waktu bukanya, ya tentu kita bisa menjaga berat badan lebih stabil, lebih ideal. Nah itu pun menunjang atau membantu untuk penurunan berat badan. Plus mengontrol tensi. Iya betul, manfaatnya besar sekali. Tekanan darahnya terkontrol, tadi denyut jantung juga, berat badan otomatis turun, berat badan sendiri bisa mengontrol tekanan darah yang menurunkan sekian milimeter Hg ya dok ya. Masya Allah. Oke, ini kita lanjutin dok nih. Sekarang tadi kan puasa bisa mempengaruhi tekanan darah sama denyut jantung ya dok ya. Nah tadi bantu menurunkan tekanan darah. Nah tadi mekanismenya ada lagi nggak sih dok tambahnya selain kan tadi misalnya pada saat puasa kita akan pasti membatasi asupan garam jadi tekanan darah turun. Ada mekanisme lain nggak sih dok yang menyebabkan pada akhirnya puasa itu bisa menyebabkan penurunan tekanan darah pada orang yang puasa itu? Iya, ya tadi udah kita diskusikan misalnya terkait berat badan terkontrol, asupan garam, asupan lemak juga mempengaruhi, sensitivitas insulin tentu, kemudian kerja jantung kan lebih efisien, lebih hemat. Karena kan biar bagaimanapun salah satu mekanisme atau patofisiologi dari hipertensi kan aktivitas dari sistem saraf simpatis. Nah itu kan tentu aktivitas jantung lebih rileks pada saat berpuasa. Jadi memang efek puasa terhadap kesehatan memang multifaktor dan melibatkan sistem yang kompleks. Tapi pada dasarnya semua itu berperan baik untuk kesehatan. Oke, khususnya tadi tekanan darah ya dok ya, jadi banyak sekali tadi termasuk sensitivitas insulin juga ya. Jadi pada pasien diabetes juga jelas sekali nih. Dan kolesterol juga. Dan kolesterol juga ya dok ya tadi. Jadi puasa juga bisa mempengaruhi kadar kolesterol dan lemak dalam darah ya. Pada akhirnya bisa menurunkan kadar kolesterol dan lemak dalam darah. Oke. Nah kalau untuk terkait risiko penyakit jantung sendiri dok, nah apakah dengan kita berpuasa ujung-ujungnya juga bisa pada akhirnya menurunkan risiko penyakit jantung nih dok? Ya betul. Jadi jadi penyakit sakit jantung itu tidak lepas dari faktor risiko ya. Hipertensi, kolesterol, dislipidemia atau peningkatan kolesterol itu semua memang faktor risiko yang sering kita jumpai sebagai risiko sakit jantung. Nah dengan berpuasa semua faktor risiko ini kan bisa kita kendalikan ya. Ya pasti dampak positifnya adalah risiko sakit jantungnya akan menurun. Nah ditambah lagi pada saat berpuasa, menambahkan tadi yang sudah kita bahas, dengan kita berpuasa tentu kan kita banyak melakukan ritual ibadah. Tentu secara psikologis kita lebih tenang. Nah dengan lebih tenang, ekspresi hormon kortisol akan turun. Nah hormon kortisol yang turun itu karena kita rileks kan. Nah kortisol yang rendah itu juga akan berefek baik positif terhadap sensitivitas insulin, sehingga gula, kolesterol apa semua akan terkontrol. Nah karena kalau kortisol tinggi, kita misalnya nggak tenang karena stres dan hari-hari itu hektik, banyak kegiatan, dikejar-kejar biasa kan kalau di Jakarta belum macet dan lain-lain. Nah, kortisol itu sebagai hormon yang melawan kerja insulin, counter regulatori. Itu juga berdampak. Jadi memang jelas dari segi kita berpuasa garam lebih terkontrol, asupan lemak terkontrol, kita bisa rileks, hormon kortisol semua karena kita ritual ibadah membuat kita lebih tenang ya karena banyak mendekatkan pada Allah. Nah ini semua berdampak baik positif untuk mencegah pasien-pasien atau masyarakat dari sakit jantung. Oke, jadi tadi faktor risikonya otomatis juga terkontrol ya dok ya. Jadi, sehingga penyakit jantung pada akhirnya ikut terkontrol ya. Oke, nah kan kalau melihat tadi kan kita udah bahas nih banyak sekali manfaat puasa nih dok ya. Nah tapi terus sekarang pertanyaannya apakah semua pasien jantung nih dok ya aman kalau melakukan puasa nih dok? Ya, ini pertanyaannya pasti selalu ditanya nih seminggu atau 2 minggu sebelum puasa. Ramadan. Biasanya sebelum bulan Ramadan itu pasti mereka kontrol sekaligus kita cek perkembangan dan obatnya kita resepkan lagi untuk 1-2 bulan ke depan. Nah pasien pasti bertanya. Ya memang ini kembali ke individual. Ya secara umum puasa seperti kita bahas tadi aman dan bermanfaat untuk kesehatan. Tapi ada kondisi memang kita harus hati-hati. Yang pertama misalnya pasiennya masih bergejala. Ya misalnya pasien jantung itu kan umumnya gejalanya sesak nafas, nyeri dada. Nah dan untuk mengontrol ini perlu obat-obatan. Nah tentu
untuk menjaga kualitas hidup tetap baik, ya kita harus maintain dengan obat. Nah, tentu ini kondisi yang nggak mungkin untuk puasa. Atau jumlah obatnya begitu banyak, susah dia untuk membagi nih, kapan pagi, kapan siang. Kalau jumlah obatnya nggak terlalu banyak, pasien bisa atur dan terkontrol ya, tidak ada keluhan, bisa kita atur dikonsumsi saat sahur atau berbuka, atau diatur sesudah tarawih, lebih mudah. Memang ini individual. Tapi pada prinsipnya, kalau terkontrol sakit jantungnya, saya pun encourage pasien untuk puasa karena efek-efek tadi. Tapi tentu ini kembali ke tiap pasien. Dia harus konsultasikan ke dokter masing-masing ya. Jadi jangan sampai sebetulnya belum layak untuk puasa dia paksakan. Nah, karena kan kita nggak mau menurun kondisinya. Karena contohnya begini. Pasien sakit jantung ini tidak serta-merta hanya satu penyakit. Biasanya disertai oleh penyakit-penyakit lain. Ada kencing manisnya, ada kolesterol, ada hipertensi, di mana ini semua menyumbang banyak obat. Nah, obat yang begitu banyak kita harus atur kan. Dan pada sakit jantung dengan penyandang diabetes, ini pun juga kita harus atur obatnya. Kita harus milih obat dan memberi edukasi pasien, obat-obatan yang menyebabkan gulanya turun atau hipoglikemi harus dikonsumsi berbeda dengan biasanya dia minum. Misalnya dia biasa minum pagi, saat puasa mungkin kita geser ke sore, ke saat berbuka. Tujuannya jangan sampai mengalami hipoglikemia pada siang hari. Nah, hanya karena kan kita cenderung makan lebih banyak saat berbuka. Kemudian kalau ada gulanya menurun, timbul keluhan-keluhan keringetan, berdebar, pucat, pusing, tanda-tanda hipoglikemi. Dia tidak mengganggu puasanya kan, karena tengah malam atau dia masih ada sahur, masih bisa makan. Nah, kita takutkan nanti mengganggu puasa kalau pengaturan obatnya dia masih konsumsi pagi hari misalnya. Tentu ini menjadi strategi dan harus didiskusikan, dikonsultasikan ke dokter, Bapak Ibu pasien-pasien yang menderita sakit jantung dan juga penyakit komorbid lainnya. Jadi sebenarnya kalau lagi kondisinya stabil gitu ya, nggak ada keluhan sih insya Allah aman, tapi tetap harus konsultasikan ke dokter masing-masing. Betul. Karena kondisi tiap orang beda-beda nih, nggak bisa disamain ya dok ya, dan dokter yang lebih tahu nih kondisi pasiennya apakah cukup layak berpuasa atau sementara tunda dulu gitu ya dok ya. Betul. Oke, nah tadi kan manfaat udah, terus ada beberapa kehati-hatian gitu ya pada pasien-pasien sakit jantung yang akan menjalani puasa. Nah, untuk tanda bahaya nih dok, kira-kira tanda bahaya apa sih dok yang harus diperhatikan oleh pasien? Mungkin pada akhirnya dia memutuskan untuk saya puasa nih dok, nah tapi kan mungkin kita perlu edukasi, ada beberapa tanda bahaya yang harus diperhatikan apa aja nih dok? Iya, jadi ini menarik nih, jadi kita memang kalau mengedukasi pasien harus sampai mengedukasi pasien alarm apa yang muncul sehingga dia harus memutuskan segera konsultasi atau meminum obat atau ada inilah solusinya untuk keluhan tersebut. Tentu kalau ada kondisi di mana pasien tidak bisa melanjutkan puasa, ya tentu kita mengenal tanda-tanda jantung yang utama, ya kan sesak nafas dari dada ini mutlak. Kalau di tengah puasa pasien mengeluhkan dua hal tersebut, ya tentu harus mengatasi dengan obat-obatan. Misalnya nyeri dada, biasanya pasien sakit jantung koroner itu kan dia sedia obat di bawah lidah. Nah, yang selalu dia simpan di dompet atau di kantong atau di tasnya. Nah, dia harus konsumsi, jangan sampai nanti berdampak fatal. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, pasien diabetes, misalnya dia minum obat diabetes dan muncul tanda-tanda gulanya ngedrop atau hipoglikemi. Nah, tentu harus kita edukasi juga apa sih tanda-tanda hipoglikemi. Nah, tentu dia harus membatalkan puasa karena kan harus misalnya menekan gulanya dengan minum teh manis atau ngemut permen. Nah, itu artinya ada solusi untuk menjaga pasien tetap stabil. Nah, yang penting juga ya mengenali gejala tadi ya. Artinya simptom, sign itu mesti dikenali, dan itu mesti sampaikan ke pasien. Sehingga kalau muncul tanda-tanda itu ya mungkin kalau memang harus konsumsi obat ya dibatalkan, insya Allah ada uzur ya dok. Dibatalkan daripada ditahan-tahan malah makin memburuk kondisinya ya. Nah, kalau terkait pengaturan minum obat jantung nih dok, mungkin tadi sebagian kecil udah dokter Biri jelaskan ya. Kayak tadi misalnya obat-obat yang menurunkan kadar gula apakah digeser jadi pada saat buka. Nah, kalau untuk obat-obatan jantung khususnya ada ini nggak dok, saran-saran khusus tuh gimana pengaturan obatnya kalau selama bulan Ramadan, gimana cara kita konsumsinya dok? Sebetulnya ada prinsip-prinsip
per item obat yang mesti kita sampaikan juga ke pasien ya. Pada umumnya sih nggak ada masalah. Misalnya obatnya cuma 5 atau 6 ya bisa kita geser lah. 3 sahur, 3 buka atau 2 sahur, 4 buka. Cuma memang ada obat. Biasanya kan pasien jantung itu riwayatnya kan jantung koroner, baik itu pernah pemasangan ring atau operasi bypass jantung. Nah, mereka ini perlu pengencer darah atau antiplatelet. Nah, hati-hati obat antiplatelet ini iritasi lambung. Nah, tentu kita harus sarankan pasien mendingan konsumsinya biar mahnya nggak kambuh siang hari, sakit dispepsia atau lambungnya kambuh siang hari, minumnya pas sahur aja, berbuka aja. Nah, tentu setelah dilapisi dengan obat lambung dulu. Nah, tentu itu membantu menjaga kualitas puasa tetap terjaga. Kita nggak mau juga puasa tapi nahan sakit, nggak bisa ibadah, nggak bisa ngapa-ngapain kan sia-sia gitu ya, nilai ibadahnya jadi nggak optimal. Nah, tentu untuk menjaga itu semua, di samping tadi kita mengatur obat sekian banyak kita berikan sahur, mungkin lebih banyak porsinya di berbuka. Kita kenali juga obat yang mengganggu lambung, tentu kita geser di buka. Atau obat-obatan misalnya penyandang diabetes dengan sakit jantung, obat diabetes yang risiko untuk nurunin gula darah secara cepat, nah itu kita geser juga pas buka ya. Lebih strateginya lebih seperti itu dan individual. Belum tentu pasiennya kan konsumsi obat itu kan. Jadi untuk meminimalkan kemungkinan efek sampingnya gitu ya dok ya. Jadi diatur lagi nanti terkait konsumsinya ya dok ya. Nah sekarang nih dok nih, misalnya pasiennya kemudian pasien-pasien jantung yang akan berpuasa nih, ada tips untuk sahurnya nggak sih dok yang baik untuk atau yang sehat untuk jantung gitu dok? Ya, tip yang sehat saat sahur tentu satu poin tambahan yang penting adalah risiko dehidrasi. Nah biasanya dehidrasi itu di atas jam 12 menjelang asar, itu krusialnya Dr. Tanti. Jadi memang ya kita edukasi pasien saat sahur itu 2-3 gelas. Ya kita nggak paksakan harus 3, misalnya nggak. Ada pasien, dok kalau 3 gelas sekaligus kan kembung, kan sahur pendek. Ya terbagi gitu ya, 2-3 gelas. Tujuannya adalah untuk mencegah jangan sampai dehidrasi di siang hari. Satu, karena dehidrasi nggak hanya sakit jantung, yang non penyakit jantung juga harus jadi perhatian, terutama usia lanjut. Karena usia lanjut itu mereka yang dehidrasi keluhannya nggak rasa haus atau kering atau gimana, tapi nggak khas kan kalau pasien-pasien usia lanjut. Nah ini juga jadi perhatian. Yang kedua, untuk menghindari rasa lapar, tentu kita disarankan saat sahur mengkonsumsi sumber karbohidrat kompleks. Contohnya gandum, kemudian roti gandum gitu ya. Yang kedua kurma misalnya, kemudian hindari atau batasi garam dan lemak. Ya, gitu. Jadi itu untuk mencegah jangan sampai mengganggu metabolisme dan juga mengganggu parameter metabolik dan juga nanti menyebabkan lapar di siang hari. Karena kan kalau yang kompleks, karbohidrat kompleks ini dia terurainya lama. Jadi kita cenderung lebih tahan. Yang berikutnya sih cairan, makanan. Ya lebih ini sih, artinya lebih itu concernnya pada saat sahur, sehingga bisa kualitas puasanya tetap terjaga sampai berbuka. Jadi itu tips sahur ya, tips sahur yang sehat untuk pasien sakit jantung terutama ya dok ya khususnya. Nah kalau itu kan terkait sahur ya dok ya, kalau terkait berbuka puasa nih dok, kira-kira ada nggak sih makanan yang harus dibatasi? Kayak tadi kan soalnya di awal dokter Biri juga udah bilang ya, jangan sampai ini udah bagus gitu ya, kita udah menahan segala asupan yang tinggi kolesterol, garam, terus pas bukanya malah kayak balas dendam nih. Nah ada nggak sih makanan yang harus dibatasi nih dok saat berbuka puasa? Oh ya jelas, ini memang udah jadi jargon ya Dr. Tati ya, berbuka dengan yang manis. Tapi sebetulnya itu kurang pas gitu ya kita terapkan. Manis yang konteks ini kita dapat bisa dari kurma kan, yang karbohidrat kompleks tadi. Tapi pada prinsipnya membatalkan dengan yang sederhana aja cukup. Yang penting kan esensi puasanya. Nah tentu terkait berbuka, ya kita harus hindari kembali ke makanan yang harus kita jaga selama berpuasa, khususnya pada penyakit sakit jantung. Asupan garam, asupan kandungan lemak ini yang kita hindari atau kita batasi, karena tentu nanti berdampak pada gangguan kontrol dari tensi, kolesterol itu sendiri. Yang tadi tujuannya puasa itu sehat, jadi nggak berbeda dengan tujuan puasa untuk menjaga kesehatan.
Satu. Yang kedua, kita juga harus hindari minuman manis. Ya, tentu kan kalau kita bepergian itu di pinggir jalan banyak sekali tuh warna-warna minuman yang menggoda. Itu kita harus jaga iman. Jangan dibeli gitu. Jangan dibeli. Kalau mau beli nggak apa-apa, membantu pedagang, tapi bagi-bagi aja ke yang lain. Hitung-hitung ibadah. Ya, tentu itu sih kalau terkait berbuka. Dan yang penting seimbang. Seimbang dalam arti ada sumber karbohidrat, sumber karbohidrat yang kompleks. Satu, termasuk nasi merah ya. Nasi merah itu sebetulnya nggak dianjurkan, hanya saja karena dia mengandung karbohidrat kompleks, jadi dia lebih lama terurainya. Jadi lebih apa, untuk secara kesehatan konteks baiknya di situ. Kalau nasi putih kan dia lebih terbakar. Nah, tapi sebetulnya sama sehatnya. Kemudian roti gandum tadi. Nah, untuk lauknya ya tentu penyajiannya yang penting. Cara memasaknya. Karena kan santan, goreng itu jadi hal yang sebetulnya sering masyarakat konsumsi, tapi sebetulnya itu menyebabkan lemak jenuh. Jadi tingkat pemrosesan makanan. Jadi karena harus ada proteinnya juga kan asam amino. Jadi harus seimbang. Terus yang berikutnya, perbanyak sayur dan buah untuk menstabilkan metabolisme pencernaan. Jadi jangan kebanyakan yang digorengnya gitu ya dok. Karena kan kalau misalnya kita lihat kan udah umum nih dok, kalau lagi bulan Ramadan gini yang jualan di pinggir jalan gorengan, kolak gitu, pacar Cina itu kan banyak sekali. Nah sebenarnya tapi kita masih boleh nggak sih untuk konsumsi gorengan atau makanan-makanan manis itu masih boleh atau nggak sama sekali, atau kalaupun boleh seberapa banyak gitu yang harus dibatasin gitu? Iya, ini menariknya selalu ditanya nih, karena ada beberapa pasien yang nggak bisa menahan diri. Ya tentu kita bisa mengedukasinya, ya semua sebaiknya tidak berlebihan kan. Kalau mau goreng satu, tapi yang lebih kita anjurkan lagi adalah proses gorengnya jangan minyak yang diulang. Karena lemak diulang itu menjadi lemak jenuh. Kalau bisa yang digoreng sendiri di rumah. Tapi rasanya beda dok katanya. Rasanya nggak enak. Itu biasanya kan pasien gitu. Ya kita tinggal pilih mau sehat apa mau sakit gitu. Jadi kita itu harus kita sampaikan ke pasien. Kadang beberapa pasien kalau diberi lampu hijau kebablasan. Jadi kita memang harus. Kata dokter Biri boleh gitu ya. Boleh tapi banyak-banyak. Itu lebih dari satu diambil. Kalau makanan manis gimana dok? Sama ya? Sama lah, prinsipnya sama. Karena nanti indeks glisemiknya akan menjadi tinggi, menjadi fluktuatif, susah kita kontrol. Pada penderita diabetes malah jadi nggak terkontrol. Jadi tadi kalau untuk yang gorengan lebih ke apa kan terkait proses nanti kolesterol gitu, lemak jenuh, makanan manis juga indeks glikemik tinggi untuk pasien diabetes khususnya gitu, itu juga nggak bagus. Jadi dibatasi ya teman-teman ya. Dan mungkin kalau masih ragu bisa edukasi tanya sama dokternya ya dok ya, konsultasi dengan dokternya biar nanti mendapatkan edukasi yang tepat dari dokternya. Nah, terus ini terkait kan kita juga sering ya dok ya menyarankan pasien, oh bapak ibu rutin olahraga gitu ya. Nah, kalau lagi puasa nih dok, nah gimana nih dok dengan olahraga? Apakah masih bisa dilakukan atau seperti apa dok? Sebetulnya olahraga aman untuk berpuasa. Selama berpuasa aman, nggak ada masalah. Ya tinggal pengaturannya. Kalau saya sih selalu mengedukasi pasien untuk berolahraga sore hari sebelum berbuka. Ya khawatirnya karena kan kita nggak bisa generalisasikan semua pasien sama. Saya biasanya habis subuh dok jalan pagi, ya nggak apa-apa. Cuma takutnya siang hari dia haus. Untuk menghindari itu, menjaga kualitas puasa tetap jaga, ya sudah menjelang berbuka aja dia olahraga jalan misalnya 30 menit. Tujuannya menjaga tubuh tetap bugar, proses pembakaran tubuh tetap terjadi, jantung cardiac performance-nya juga lebih baik. Faktor-faktor metabolik lebih terkontrol, sehingga tentu tujuan akhirnya dengan berpuasa, berolahraga, minum obat teratur, menjaga kondisi tubuh, insya Allah malah menjadi lebih baik untuk pasien kita. Jadi olahraga tetap dianjurkan ya, tapi ada aturan-aturannya gitu ya. Kalau yang sekiranya nanti takutnya dia haus atau mungkin risiko membatalkan puasa, mungkin di dekat berbuka ya dok ya, sarannya seperti itu dok. Tapi tetap baik untuk dilakukan karena tadi manfaatnya banyak sekali ya dok ya. Jadi tetap kita anjurkan walaupun pasiennya dalam kondisi puasa. Oke nih dok, sekarang sebagai penutup nih ya dok ya, ada pesan yang ingin disampaikan kepada sobat sehat RSCM kan dok, supaya bisa tetap berpuasa namun tetap menjaga kesehatan jantung. Iya. Jadi untuk para sobat sehat RSCM, berpuasa itu tentu merupakan suatu ibadah yang sangat baik. Nah, bagi mereka yang menderita sakit jantung,
puasa tetap dianjurkan, tapi melihat kondisi tiap pasien. Nah, tentu dengan berpuasa, faktor risiko kayak hipertensi, kolesterol, diabetes akan lebih terjaga, lebih terkontrol. Kemudian dengan diimbangi minum obat teratur serta olahraga. Dan olahraga saya rekomendasikan sore hari menjelang berbuka untuk menghindari jangan sampai puasa kita terganggu, sehingga kualitas puasa dalam kaitannya ibadah dan sehat tetap terjaga. Mungkin itu Dokter Tanti, sobat sehat semua. Oke, terima kasih nih ya Dok ya. Jadi itu tadi pesan yang disampaikan oleh Dr. Biri terkait Sobat Sehat RSCM yang akan berpuasa, khususnya pasien-pasien dengan sakit jantung ya Dok, supaya kesehatan jantungnya tetap terjaga. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Dr. Biri Karim, spesialis penyakit dalam, spesialis kardiovaskular konsultan, atas penjelasan yang sangat informatif dan insya Allah mudah dipahami ya Dok ya, dan insya Allah bisa memberikan manfaat untuk Sobat Sehat RSCM. Jadi dari perbincangan kita tadi dengan Dr. Biri sebagai narasumber kita hari ini, dapat disimpulkan bahwa puasa Ramadan jika kita lakukan dengan pola makan yang sehat dan pengawasan medis yang tepat, itu dapat memberikan manfaat bagi kesehatan jantung. Namun bagi pasien dengan kondisi jantung tertentu, sebaiknya konsultasi dengan dokter tetap menjadi langkah yang sangat penting. Ya, demikian podcast kita kali ini. Akhir kata saya tutup. Terima kasih sekali lagi Dr. Biri atas kehadirannya dan atas informasinya. Kita tutup podcast hari ini. Terima kasih kepada Sobat Sehat RSCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.